Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberi kesempatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka di tempat ini dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Umi. Selanjutnya saya sampaikan ucapan terima kasih dan sebesar-besarnya kepada segenap hadirin yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini. Saya selaku MC, Putih Andini selaku moderator yang akan memimpin jalannya acara ini dan sekaligus membuka acara Diseminasi Aksi Nyata Budaya Positif oleh Umi Reni Novia, calon guru penggerak angkatan 10. Baiklah, pertama saya akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Acara kedua, doa yang dipimpin oleh Pak Nur. Kemudian acara ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara keempat sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 31 Tobuangi. Kemudian pembacaan materi diseminasi oleh Ibu Reni Novia. Kemudian setelah pembacaan materi akan dilaksanakan sesi tanya jawab. Kemudian diskusi kelompok, ice breaking, dan acara terakhir adalah doa dan penutup. Baiklah, ada baiknya kita awali acara ini dengan berdoa. Kepada Bapak Nuryono dipersilahkan ke depan untuk memimpin doa agar acara kita hari ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat berjalan dengan lancar. Amin. Silakan Pak. Bapak sekalian, mohon izin untuk memimpin doa pada acara ini. Semoga acara atau kegiatan akhir hari ini dapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ila as-sami'il khair da'wa ila qadril hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana Allahumma Tantangan kita hadapi, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Terima kasih kepada Bapak Nuryono selaku pemimpin doa. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu lagu Indonesia. Untuk para hadirin dan peserta suci mohon untuk berdiri. Indonesia
dimohon untuk duduk kembali. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 131 Jomboagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu SD Negeri 31 Jomboagi, yang kami hormati Bapak Ibu undangan beserta yang hadir di acara disimulasi aksi nyata budaya positif yang mana di sini adalah salah satu program dari Guru Muda yang dilaksanakan oleh Ibu Umi Renovia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini, pada pagi hari ini, pada kesempatan ini kita masih dapat bertemu berkumpul di SD Negeri 31 Jomboagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada peserta semuanya termasuk menghadiri acara ini yang tentunya mudah-mudahan akan bermanfaat. Yang pertama adalah kepada guru yang bersangkutan Ibu Umi Renovia, kemudian bagi sekolah, bagi rekan-rekan guru yang ada di SD Negeri 31 Jomboagi, dan kepada guru-guru dari SD undangan. Semoga ini dapat menyemangati terutama bagi yang bersangkutan, kemudian bagi Bapak Ibu guru yang lain agar untuk mengikuti jejak dari Ibu Umi. Mudah-mudahan di tahun berikutnya akan menjadi terlaksana. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 31 Jomboagi. Selanjutnya kita langsung ke acara inti, yaitu pembacaan materi diseminasi aksi nyata budaya positif oleh Ibu Umi Renovia SPI. Kepada Ibu Umi, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cek dulu semuanya. Selamat pagi. Pagi. Ya, terima kasih. Semoga masih tetap semangat ya, Ibu Bapak para undangan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Umi Renovia, saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Selatan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu Ibu fasilitator saya, yaitu Ibu Endang Prihati, SPD, dan juga Bapak pengajar tarik saya, yaitu Bapak Dedi Sulaiman. Nah, langsung saja latar belakang dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam filosofi pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam hal menuntun, guru harus berpijak pada nilai-nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran dengan mengantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Apakah nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila? Bapak Ibu ada yang tahu? Apa yang pertama? Apa? Kan ada lagunya. Belajar Pancasila ayo dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Terus dan berakhlak mulia. Terus
yang telah disepakati bersama sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Hal tersebut disebut motivasi intrinsik yang dapat berdampak jangka panjang dan tidak terpengaruh pada hukuman ataupun hadiah. Nah, tolak ukurnya terciptanya merdeka belajar pada peserta didik yaitu dengan bebas mengemukakan pendapat dalam membentuk keyakinan kelas yang disepakati. Yang kedua, peserta didik menjalankan keyakinan kelas tanpa tekanan. Ketiga, terjalinnya komunikasi yang aktif antara guru dengan peserta didik. Yang keempat, peserta didik dapat menjalankan keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan di mana saja. Nah, tujuannya yang pertama, mewujudkan merdeka belajar pada peserta didik dengan memberikan kebebasan dalam mengemukakan pendapat, menuangkan ide dan gagasan mengenai keyakinan kelas, apa saja yang mereka inginkan secara terbuka dan demokratis. Yang kedua, mewujudkan disiplin positif jadi budaya positif melalui kebiasaan berperilaku positif dan sikap keteladanan di mana saja agar peserta didik dapat menjalankan keyakinan kelas dengan penuh kesadaran diri dan tanpa tekanan. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi intrinsik yaitu motivasi berasal dari dalam diri kita terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Nah, apa itu budaya positif? Budaya. Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Bu Sri, mungkin? Menurut Bu Sri apa? Budaya itu kebiasaan positif yang baik. Itu kebiasaan yang baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bu Sri. Ya, budaya positif itu adalah sebuah kebiasaan yang baik menurut Bu Sri ya. Oke, ini sudah saya rangkum. Budaya positif yaitu merupakan nilai-nilai keyakinan ataupun asumsi dasar tumbuh dan hal-hal positif yang berkembang sesuai dengan yang diyakini di sekolah. Budaya positif berisi kebiasaan-kebiasaan positif yang telah disepakati bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak serta keberpihakan pada anak. Sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Haji Dewantara, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karena pada dasarnya kita adalah anggota dari masyarakat. Ya, tadi benar ya kata menurut pendapat dari Bu Sri ya, sebuah budaya itu kebiasaan yang bersifat positif. Selanjutnya, contoh budaya positif di sekolah. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, saya yakin di kelas Bapak Ibu semuanya sudah menerapkan ya, benar Bapak Ibu? Nah, yang kedua, menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama. Mungkin kalau untuk poin berbasis ada yang sudah, ada yang belum, ada yang sudah dalam perencanaan. Ya, tidak apa-apa. Yang ketiga, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan tepat waktu. Yang keempat, berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang kelima, diskusi sebagai tempat untuk berbagi dan berkolaborasi bersama teman. Yang keenam, bersikap jujur. 7, disiplin. 8, bernalar kritis. 9, mandiri. 10, tolong menolong dan saling peduli. 11, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan bersungguh-sungguh. Dan yang ke-12, menaati tata tertib sekolah. Nah, konsep inti dari budaya positif itu sendiri ya, Bapak Ibu. Ini ada 6. Yang pertama ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ada juga posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ada juga kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama, disiplin positif. Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Coba, boleh angkat tangan. Ayo. Saya mendengar dari Bapak Suna. Apa Bapak Suna?
Nah, sebenarnya dari yang tadi itu adalah yang terlintas di pikiran kita ya. Tetapi ini kita bukan hanya membicarakan disiplin tok, artinya bukan disiplin doang, tetapi yang akan kita bahas di sini yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Oh, ternyata artinya belajar ya. Iya, saya baru juga saya merangkum dari sebuah modul di LMS saya. Nah, selanjutnya disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Saya misalnya seperti ini ya, si Amir misalnya, saya mau mengerjakan PR karena ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika tidak dikerjakan mungkin akan dimarahi oleh guru. Tetapi disiplin positif yang akan dituju pada disiplin positif ini yaitu kalau PR tidak dikerjakan itu kan sebuah kewajiban yang tidak dikerjakan, ya. Dan bila dikerjakan untuk masalah gurunya akan mendapatkan apresiasi. Nah, itu yang saya maksud. Selanjutnya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin diri yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, hukuman atau ancaman. Ya tadi, pokoknya kalau kita sadar akan tanggung jawab kita, secara sadar kita akan sadar, paham. Oh ya, ini kewajiban, berarti akan saya kerjakan seperti itu. Nah, disiplin positif juga merupakan sebuah pendekatan pengasuhan yang membimbing siswa untuk dapat berperilaku dengan baik, dengan menghargai hak-hak anak yaitu hak untuk tumbuh dan berkembang, mendapat perlindungan dari kekerasan dan partisipasi dalam pembelajaran mereka. Pendekatan disiplin positif adalah cara guru yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada siswa. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar? Benar ya? Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya iya, kalau nggak disiplin pasti dihukum. Nah, pasti kita tidak akan nyaman ya, yang pada posisi tersebut. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif ya ini ya, bukan hanya sekedar disiplin saja. Tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, nilai-nilai kebajikan. Apakah yang dimaksud dengan nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan ini merupakan sebuah payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif dari setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Nah, ini adalah contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Maksudnya itu adalah nilai kebajikan dari sebuah sekolah misalnya kan. Profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kan nilainya. Pada terkesa, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, berkebinekaan global, kreatif dan bernalar kritis. Nah, pada nilai kebajikan keterampilan hidup: dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Dan dari spektor esensial virtues: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Nah, manfaat dari disiplin positif itu sendiri, yang pertama, membuat siswa menjadi mempunyai integritas. Siswa dapat berlatih memikul tanggung jawab. Yang ketiga, siswa dapat berlatih memecahkan masalah. Keempat, siswa mempunyai pola hidup yang teratur. Dan yang kelima, siswa dapat mengelola waktu yang dimiliki dengan baik. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, sopan, santun, jujur,
pemandu. Nah, motivasi itu apa sih? Coba saya mau dengar dari Ibu Ana. Motivasi itu motivasi Keinginan. atau kemauan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Ana. Motivasi keinginan. Saya berkeinginan punya mobil, misalnya. Iya, itu motivasi. Nah, dari motivasi itu sendiri, secara tidak langsung membuat kita semangat. Dan bagaimana caranya kita untuk meraih dari keinginan tadi. Jadi motivasi memang berhubungan dengan keinginan. Oke. Nah, motivasi adalah dorongan yang timbul. Aja dengan keinginan ya, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar. Ya benar, nggak sadar juga. Untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, Bapak Ibu, jadi motivasi ini dari yang kami pelajari yaitu ada terdiri dari dua macam. Yang pertama, faktor ekstrinsik, yaitu biasanya kalau XXX itu dari mana? Iya, dari luar. Boleh dong nanti suaranya nggak bisa lagi semangat. Nah, yang kedua dari intrinsik ya. Biasanya kalau in dari dalam. Nah, berapa tuh? Motivasi ekstrinsik ya, dari luar, bukan dari luar ya. Nah, motivasi ekstrinsik ini biasanya alasannya itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya ya kalau lihat saya hari ini, waduh, udah ada bos, saya nyapu ya karena saya masih menghindari apa tadi? Ketidaknyamanan tadi. Ya kalau saya dimarahin ya saya tidak nyaman dong. Mana dong dimarahin mana gembira gitu kan? Nah, seperti itu ya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ayo, siapa? Lah saya juga termasuk mungkin kadang-kadang. Nah, biasanya kan misalnya saya contohkan, misalnya saya dengan adik saya, misalnya kayak nama adik saya kan Bella ya, bukan? Oh Bella aja ya, enggak mata beda. Nah, Bella, tolong jemurin baju apa tuh? Baju Mbak Umi misalnya kan? Nah, apa tuh? Tapi nanti ya, nah dikerjakan oleh dia. Nah, nanti ada FPL yang misalkan ya sebagai contoh. Nah, itu motivasi dia mau alias kawan jemurin baju ayunya itu tadi karena tadi dia merasa sebuah imbalan. Nah, seperti itu ya, seperti mungkin anak-anak bapak ibu kan tolong pijitin ibu capek anak ya nanti ya beli ini ya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah faktor dari luar, berarti bukan dari diri mereka sendiri. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan, yang kedua mengharap sesuatu ya, seperti lagu saya ini. Selainnya motivasi yang berasal dari dalam, motivasi intrinsik, yaitu apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, seperti itu. Maksudnya bisa dicontohkan seperti ini. Misalnya ya, saya contohkan siapa maksudnya? Misalnya Bu Ana, misalnya Bu Ana pagi-pagi, saya tahu ribet sekali ya, harus mengantarkan anaknya mengungsi ke Linus ya, desa sebelah. Motivasinya dia pagi-pagi itu apa? Hah? Dari luar atau dari dalam? Yang pertama saya yakin sekali, apalagi dia rumahnya juga dekat sini kan, dari dalam lah. Dia kan mikir ya, maksudnya tuh, oh saya sudah P3K, alhamdulillah. Nah, sudah dapat tindakan jadinya. Nah, berarti itu dari motivasi. Saya alhamdulillah penantian saya selama ini bertahun-tahun, alhamdulillah tercapai juga di tahun ini, gitu kan. Pokoknya saya akan menjadi abdi negara, yang tanggung jawab. Ya kalau memang ada urusan yang mendesak atau yang mungkin di luar cerita, itu lain ceritanya. Seperti itu, nah itu kan motivasi dari dalam. Nah seperti itu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, tujuan disiplin positif. Kok balik lagi? Ya ini maksudnya masih nyambung ya. Jadi dari tujuan disiplin positif tadi itu menanamkan motivasi. Yang ketiga, maksudnya yang ketiga yang intrinsik tadi ya, pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan seperti Ibu Ana. Oh saya sudah ini alhamdulillah saya menjadi abdi negara yang begini. Nah seperti
tersebut. Mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, ya. Motivasi ini tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebaikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jangan perlu dipikir, terus terang saja. Bumi capek, sangat capek. Bisa dibilang mikir banget atau babak belur buatnya. Bisa saja saya semalam jam setengah 3 barengan dengan suami. Bangun lagi jam 5 lebih. Tapi apa sih tujuan saya? Motivasi intrinsik dari saya sudah berjalan sejauh ini untuk apa sih yang main-main? Mungkin memang perubahannya di sekolah saya tidak besar di sekolah lain karena sesuatu hal yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Selanjutnya kita ke teori penghargaan. Tadi kan sudah komunikasian, ini teori penghargaan. Nah, ada kriteria. Menurut Alfikon dalam bukunya Punis by Rewards tahun 1993, wawancara ASED Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan, saya berjalan di sini ya, maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kos, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kos selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seorang. Ya, terima kasih Putri dari coba ya. Nah, dulu. Jadi Bapak Ibu, ternyata ya setelah saya pelajari penghargaan itu sebenarnya tuh sama nilainya dengan menghukum seorang. Percaya nggak? Belum percaya? Nanti kita bahas lagi. Ayo, Putri. Nah, dihukum oleh penghargaan. Kok ada gitu ya? Ada, bisa tulis. Nah, saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak, tidak lain anak kita lah misalnya, agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita itu sedang berasumsi, berpendapat, ya, mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu pendapat kita. Dia bisa nggak? Atau dia memilih untuk tidak melakukannya? Itu seperti itu. Kalau kita sering mendidikan kepada anak, ya, itu penghargaan ya, atau imbalan tadinya ya. Jika kita lupa misalnya kan nggak ngasih gitu, otomatis dia akan tidak lagi mengerjakan apa yang disuruh. Itu masih lagi dihukum oleh penghargaan. Lanjut. Nah, ini adalah tabel perbandingan teori hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan juga restitusi. Hukuman menyakitkan, nah ya, tidak nyaman, murid takut, kita juga takut. Memaksa, benar sekali. Sistem tidak akan berjalan jika murid takut. Iya, murid menguji peraturan dan juga kadang menguji guru. Nah, murid menyembunyikan kesalahan. Iya, benar sekali. Selanjutnya penghargaan tidak efektif. Mungkin efektif bagi beberapa orang saja, tetapi bagi orang lain tidak. Merusak hubungan. Ya benar, mari lah. Penasaran, saya bacakan. Mematikan kreativitas, menurunkan kualitas, hukum dengan sistem ranking, merampas hak, menghargai dirinya. Lanjut. Aman ada asisten. Konsekuensi. Apa sih konsekuensi? Kalau kamu nggak mau sama aku, konsekuensinya namanya cinta ya, sistem itu ya. Penguatan jangka pendek. Ya, kalau dari konsekuensi itu memerlukan monitoring berkelanjutan. Murid menghormati peraturan tadi. Murid belajar taat peraturan. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Jadi kita ini maksudnya itu mengontrol anak, ya tetapi dengan penguatan positif. Sementara restitusi, proses menciptakan posisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi yaitu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, menguatkan murid untuk jangka panjang. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Murid menghormati orang lain dan dirinya. Lanjut, posisi kontrol. Perubahan paradigma. Ada A dan B. Saya mau perhatikan. Oke, saya mau dari Ibu Novi ya, kayaknya kepalanya dulu. Oke. Ayo perhati kalau saya sebentar.
Ibu tahu ya, pasti ada ya. Siapa yang mengenali atau kontrol membuka atau menutup keluarga, kecuali di dalam posisi selain itu tidak ya. Lanjut. Posisi kontrol seorang guru ada 5: penghukum, pemantau, pembuat orang merasa bersalah, manajer, dan leader teman. Lanjut. Nah, ini adalah tabelnya. Oke, lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Kasus ya, misalnya siswa tidak memiliki atribut lengkap dan berbeda. Pada posisi penghukum, kau, misalnya kan, kenapa tidak memakai atribut lengkap? Karena letak pada bendera sekarang itu bisa penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Seperti ini ya, nadanya tidak lemah, tapi menyakit. Ya. Sudah berapa kali ibu atau bapak yang mengingatkan kamu ini putih, kamu ini memang hanya bisa mengejarkan ibu. Nah, itu membuat orang merasa bersalah gitu. Langsung nanti putih kecewa. Namanya teman. Seperti ini ya, nadanya mungkin santai. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu. Ya, sekali ini ya, sudah tidak apa-apa. Tapi lain kali jangan kayak itu lagi. Nah, itu seperti kita bersama dengan teman. Nah, selanjutnya pemantau alias ngintip. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Jadi ini lebih dari yang tadi ya, pemantau dan posisinya. Selanjutnya posisi manajer. Bukan kita ibaratkan jadi manajer karyawan yang di perusahaan, ya ini yang manajer ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya dulu sama orangnya, muridnya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Seperti itu. Nah, jadi memang posisi yang harus kita terapkan sebagai guru yaitu yang kita pilih itu posisi sebagai manajer. Tetapi Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan kita akan ke penghukum. Kita lihat situasi dan juga kondisinya. Yaitulah kita sebenarnya sebagai guru menggunakan 5 posisi kontrol itu secara tidak langsung. 4. Kebutuhan dasar manusia. Apa sih? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Ayo, saya ingin mengulas. Ada kebutuhan dasar manusia itu biasanya sebutannya apa? Ada. Yang punya kebutuhan manusia itu ada. Bentuknya RRR gitu. Gimana?
seperti itu. Lanjut, penguasaan atau power. Ada informasi yang ingin seperti, nah maksudnya saya, kita tidak tahu sini, ya, maksudnya itu tadi, ingin menonjol, ingin mempunyai kekuatan, ingin diakui. Bahwa saya adalah anak bapak saya, misalnya seperti itu. Lanjut. Nah, ayo sudah saya jelaskan ya, langsung aja deh. Nah, tadi ya kayak kebebasan itu memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kayak ini diterima di kelompoknya, dipedulikan. Dipedulikan itu maksudnya sakit ya. Lanjut ibu. Nah, senang aja kita bahagia, tertawa, ceria, apalagi punya orang kita juga akan bahagia sekali. Humoris, antusiasme, hiburan dan bermain. Selanjutnya harga diri. Jadi harga diri itu masuk ke penguasaan. Terus menjadi pemimpin, berprestasi, diakui dan juga dilihat. Nanti diikuti. Iya, kurang aja bu. Kelima, keyakinan kelas. Lanjut. Pasti keyakinan kelas. Apa ya? Mengapa sih keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Coba. Kenapa mau peraturan kelas? Masih mikir? Oke, lanjut. Diskusi. Mengapa, pertanyaannya ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Coba, siapa yang mau bantu untuk jawab? Kalau misalnya mengapa nggak apa-apa? Coba, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Tujuannya itu apa? Menjaga keselamatan. Ada lagi yang lain? Istilah polisi. Ada nggak? Ingat ya? Itu di depan ada nggak polisi razia nggak? Kalau razia saya mau pakai helm. Nah itu seperti itu. Nah, tetapi alasan yang benarnya orang yang selanjutnya. Selanjutnya coba, mengapa tidak memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan sehat? Untuk apa sih di sini? Menjaga kesehatan. Yang pertama tadi untuk keselamatan. Oke, kita lihat. Iya benar, tepuk tangan buat kita semua. Benar ya? Untuk keselamatan. Jadi bukan untuk karena ditilang polisi, ya. Kalau kamu ngubur apesnya ya tetap didatangi polisi, ya. Tetapi yang intinya menggunakan helm itu kita yakin bahwa itu untuk keselamatan. Kalau kita yakin karena ada polisi, kita tidak yakin dengan masalah keselamatan. Walaupun memang masalah selamat hidup mati kita itu memang yang mengatur sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita sebagai manusia itu tetap berusaha. Salah satunya juga menggunakan helm demi keselamatan kita. Lanjut. Nah, nilai keselamatan atau kesehatan nilai itu Bapak yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Tersurat kan tertulis ya. Tersirat itu mengena atau bermakna di dalam diri kita dan pikiran kita. Nah, lepas dari latar belakang suku, tidak mengenal mereka itu negara, bangsa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Kita tuh gak suka dengan peraturan banyak sekali ya. Nah, apalagi murid, ya. Mereka perlu mendengarkan dan memahami dulu apa sih arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang dibuat itu apa, kegunaannya, maknanya itu apa. Jadi mereka harus paham dulu. Nah, setelah itu apa sih nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti. Nah, kalau tadi itu kalau tidak memaksa kan dia hanya terpaksa ya. Jadi mengatur mereka tanpa memiliki tujuannya. Lanjut. Nah, kalau itu seperti itu ya. Kalau tadi kan ada di mana? Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas masih sama? Iya, karena keyakinan kelas itu terbentuk atas dasar kesepakatan bersama dan dibuat demi kepentingan bersama sehingga bisa tertanam dalam diri. Sedangkan peraturan biasanya terbentuk karena kepentingan dari sebelah pihak. Jadi ibu bapak dalam keyakinan kelas itu kita harus sepakat dengan murid ya, dengan curah pendapat segalanya. Jadi tidak semata-mata kita yang tentang tidak boleh ini, tidak boleh itu, jangan dilarang ini, tidak boleh yang kalau yang bunyinya tidak seperti itu. Harus ada kesepakatan
kelas. Tetapi lebih baiknya ada langkah baiknya tetap berlaku di mana saja. Selanjutnya, nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia menjawab kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi itu penting sebetulnya. Lanjut Bu Putri. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama dan perbuatannya disepakati bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran di kelas. Untuk mendukung motivasi indeksi tadi ya. Nah, kembali ke keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini berhubungan. Lanjut. Nah, tujuan dari keyakinan kelas menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, memunculkan keterlibatan murid dalam meningkatkan kelas yang signifikan sehingga murid lebih bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat bersama, menemukan komunikasi efektif antara murid dan guru yang dapat mewujudkan tujuan pendidikan berorientasi kepada profil belajar Pancasila. Lanjut. Nah, perbedaan peraturan dan keyakinan. Peraturan itu bunyinya tuh negatif, dilarang. Di awal itu dilarang, tidak boleh, jangan. Ya. Sementara keyakinan itu dimulai dengan kata-kata yang positif. Ya, kalimat-kalimat yang positif, menjaga kebersihan meja dan kursi. Nah, kalau di peraturan kan dilarang mencoret, ya. Nah, yang keyakinannya saling menyayangi sama teman itu kan artinya pas. Ya, lanjut. Ini adalah poin yang menarik, ya. Lanjut, Ibu. Dalam dunia pendidikan, kita dapat melakukan disiplin diri kepada peserta didik melalui segitiga restitusi. Jika peserta didik tersebut melakukan pelanggaran keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, atau misalnya pelanggaran lain, ya. Nah, jika murid melakukan pelanggaran, apakah langkah kita? Siapakah yang mengingatkan? Apakah mereka kita beri hukuman? Atau kita biarkan saja, kita maafkan saja, udah nanti besok juga mungkin balik lagi. Nah, itu mungkin kemungkinan bilang. Nah, jadi sebaiknya yang kita lakukan yaitu kita harus menerapkan segitiga restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi aku ini mau apa katanya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Kelsen Gosen tahun 1996. Nah, masih ada kelanjutannya. Jadi segitiga restitusi itu yaitu suatu proses dialog yang dilakukan oleh kita guru, ya, kepada murid agar menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab. Selanjutnya segitiga restitusi juga merupakan tahapan tindakan yang dilakukan oleh guru untuk membawa siswa menaati keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Langkah-langkah dari segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Nah, sebenarnya itu kita dapat membantu peserta didik menjadi lebih teliti tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah bersalah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku menyenangkan orang lain, enggak, tapi atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka pegang. Restitusi membantu peserta didik untuk jujur pada diri sendiri. Yang pertama, mampu merefleksikan diri, mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Nah, sangat penting bagi guru yaitu kita untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Dengan berkata, semua orang pasti pernah berbuat salah, benar atau betul? Ya, benar betul. Semua orang pasti pernah berbuat salah, termasuk saya sendiri. Bukan mengatakan kamu harusnya lakukan ini, kalau tidak maka lanjut. Nah, ini adalah
Lanjut. Nah, menstabilkan identitas itu berdasarkan visi membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan. Itu berbuat salah itu hal wajar. Itu mungkin kata-kata yang akan kita katakan. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Ibu, bapak, guru juga pernah melakukan kesalahan. Ibu atau bapak tidak sedang mencari siapa yang salah, tapi yang mencari solusi dari kesalahan. Lanjut. Nah, kalau dia sendiri dengan salah, ya kamu masih punya alasan dan setiap tindakan kita seperti tadi dari motivasi manusia tadi. Setiap hal yang kita lakukan itu ada unsur motivasinya tadi. Yang ini menanyakan keyakinan. Nah, ini penjelasannya. Mengenai apakah yang lain kita sepakati seperti apa menjadi murid yang ideal, kamu menjadi orang seperti apa. Lanjut. Jika anak berbuat salah maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Contoh misalnya ada anaknya sekarang anak didik kita sering mencari mungkin saya latihan, mungkin di rumah kurang latihan. Ya itu alasannya. Saat dia membuat kericuhan, otomatis gurunya akan memanggil dia, menanyai dia. Mungkin di rumahnya dia kurang perhatian dari orang tuanya. Seperti itu. Jadi memang mungkin sebuah dilema ya. Apakah anak nakal atau mungkin sekedar dia mencari perhatian? Tetapi tadi sebaiknya kita sebagai guru harus bersikap dengan lebih bijak lagi. Nah, bagian dasar dari segi PDS itu tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat ini kita mengungkapkan identitas anak. Anak kita baru tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, lanjut. Nah, dalam hal ini kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Nah, menurut dari kontrol semua tindakan manusia baik buruk ataupun baik pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Nah, ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan mereka melakukan hal tersebut. Kita tahu tujuan kita salah kali udah dia dalam kotak dari masalah dia sendiri tidak akan berubah. Lanjut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita akan memotivasi secara intrinsik, ya dari menanyakan keinginan. Oke, selanjutnya. Nah, kesimpulannya, dengan struktur penerapan segitiga restitusi diharapkan guru atau kita dapat menerapkan posisinya sebagai manajer yang dapat membuat murid dapat lebih percaya diri, bertanggung jawab dan mandiri. Segitiga restitusi diharapkan murid lebih berjuang, membuka wawasan murid agar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Murid itu semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Namun bukan berarti segitiga restitusi adalah salah satunya cara atau solusi yang paling ampuh. Tetapi kita bisa menerapkan itu, mencoba dari segitiga restitusi itu dalam menyelesaikan masalah dari murid. Lanjut. Dan penerapan dari segitiga restitusi itu sendiri tidak hanya cukup sekali, mungkin berulang kali. Contoh guru sebagai manajer dengan segitiga restitusi. Ini adalah contoh versi nasional. Tidak benar dari sini. Kenapa hari ini di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ketika dia aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya harus dikatain mereka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iya lah, saya diam saja pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya minta-minta. Iya pak. Anak akan menerima sendiri. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Jadi dari cuplikan video tersebut, anak yang tadi awalnya marah, nadanya juga tinggi ya. Nah, pertama kita stabilkan dulu identitas mereka. Terus kita itu versi lokalnya ya, nanti sedikit kita. Nah, kita memvalidasikan tindakan yang salah. Iya dengan seperti ini. Benarlah, kamu mesti punya alasan. Seorang punya pasti pernah bersalah. Mereka merasa dibela, bukan berarti kita membela 100%. Kita memvalidasi tindakan mereka yang salah. Setelah
versi lokalnya. Tahu tidak kenapa ibu mengambil Aulia ke sini? Tidak. Tidak ya. Tadi Aulia datang ke sekolah jam berapa? Jam 5:30. Nah, sekolah kita masuknya jam berapa? 7:30. Nah, baiklah, Aulia tadi berangkat ke sekolah jam 5:30. Berarti Aulia itu datang tepat waktu atau terlambat? Terlambat itu adalah perbuatan yang baik atau Ini kadang-kadang disebutkan di identitas. Nah, itu kan itu adalah melihat baik yang dulu, benar ya? iya. Nah, jadi Aulia, setiap manusia, setiap orang itu pasti mempunyai kesalahan, pernah melakukan sebuah kesalahan. Terutama itu sendiri, ibu juga pernah melakukan kesalahan ya. Ibu pernah datang Jangan dilakukannya ya, mungkin kasus. menghadiri acara apa. Tetapi hari ini ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi ibu ingin Aulia, membantu Aulia mencari solusi kamera goyang karena memang terhadap masalah keterlambatan Aulia. Aulia pasti punya alasan kenapa kami tampak validasi tindakan kesalahan dan pasti punya alasan. Nah, sekarang coba deh ceritain sama ibu. Oh, filmnya silakan. Boleh sambil minum Bapak Ibu? Kalau kurang itu bisa pindah. Wah, langsung makan ya. Nah, itu sampai jam 10 malam. Aulia itu ngapain? Oh, belajar main HP sama main game ya. Nah, belajar terus main HP, main game. Nah, karena itu jadi Aulia datang ke sekolah sekarang. Nah, sekarang ibu mau tanya, Aulia masih Ini Bapak menanyakan keyakinan kelas. ingat ya? Nah, aku pernah iya, benar sekali. Aulia masih ingat. Aulia yakin kalau disiplin dan tepat waktu itu penting bisa. Aulia yakin hal itu? Baiklah, sekarang apa yang harus Aulia lakukan agar Aulia tidak kelambatan di dalam sekolah, agar Aulia bisa menerapkan sikap disiplin dari yang kita Kan untuk mereka mencari solusi dari permasalahan. sampai ke rumah, terus apa lagi? Oke, tidurnya lebih awal. Ada lagi yang bisa Aulia lakukan? Aulia, Tadi kan setelah mulai 3 tahun itu kita menanyakan bisa dengan kamu kedepannya mau apa? Atau tadi kalau maksudnya tadi kan Aulia lambat datang ke sekolah. Jadi saya tanyakan, kalau bisa kita tanyakan, coba bagaimana sih cara agar kamu tidak terlambat sekolah lagi? Yang pertama tadi kata dia tidak main HP lebih lama lagi, maksudnya itu dikurangi, mengurangi bermain HP. Selanjutnya tidur lebih awal. Yang ketiga memasang alarm. Setelah itu kita ingin jadi sudah tahu apa yang harus Aulia lakukan, kita tekankan lagi. Iya. Terus kita tanyakan kapan mulai dilakukannya rencana tersebut. Misalnya besok Bu, oke, berarti dari besok misalnya Aulia akan melakukan ini. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah tahap dari tahapan 3 diskusi. Oke, saya sampaikan dulu. Salam guru bergerak, tergerak,
masa depan. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi Bapak Ibu bukan berarti menjadi guru penggerak itu harus bergerak. Yang bukan guru penggerak tidak bergerak, semuanya harus bergerak. Cuma bedanya tadi kalau saya mungkin karena masih dididik tadi ya. Karena saya yakin ada teman saya di luar sana di sekolah lain belum guru penggerak, tapi kinerjanya, etos kerjanya luar biasa. Bahkan saya lihat lebih saya kreatif dalam proses pembelajaran yang juga berbeda murid. Dia tidak lulus guru penggerak, dia belum ikut guru penggerak. Jadi sebenarnya kita kembali ke kayak kita. Hanya saja saya mungkin ada MLM-nya karena mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan juga saya juga belum lulus karena saya masih C, ada C-nya di depan, masih calon ya. Insya Allah mohon doa restunya semoga saya bisa menempuh pendidikan ini sampai akhir dengan lancar dan juga lulus. Amin Allah. Nah selanjutnya ini saya ingin Ibu bermain peran pada validasi tindakan yang salah. 3 tahapan itu saja. Oke, Ibu Putih sama Ibu Rika. Ya. Nah, Ibu Putih boleh jadi gurunya dan Ibu Rika boleh menjadi anaknya ya. Boleh dipanggil Rika juga apa itu kan pernah gitu ya. Oke, kita beri pos dulu untuk mereka. Sudah kita mulai. Suaranya agak besar. Oke, dari sini ya. Iya. Selamat siang Rika, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik Bu, alhamdulillah baik. Baiklah Rika, apakah kamu tahu mengenai itu? Baiklah. Jadi dari saat ujian, Ibu melihat kamu yang mendapatkan jawaban dari Kencangin lagi Bu, suaranya Bu. Ayo. Jadi tadi saat ujian, Ibu melihat kamu yang mendapatkan jawaban dari teman sebelahmu, yaitu Ana. Jadi maksudnya kamu telah mencontek jawabannya si Ana. Apakah hal itu benar Bu? Nah, Rika, mencontek itu adalah perbuatan yang baik atau tidak baik? Perbuatan yang tidak baik Bu. Oke. Stop dulu. Nah, itu sudah masuk ke tahapan restitusi belum? Coba Ibu, yang lain. Hah? Sudah belum? Sudah belum? Sudah ya? Kan nanya kita perbuatan yang baik kok belum? Sudah mengarah ke menyetapkan ide? Yang jelas. Ayo. Oke. Kenceng Bu. Perbuatannya tidak baik ya. Oke, baiklah Rika, Ibu mau menyampaikan bahwa setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah, termasuk Bapak Ibu juga. Ibu, Bapak saja. Itu kan bisa Bapak atau Ibu. Ibu juga pernah berbuat salah, dan Rika juga kan. Nah, dengan mencontek tadi berarti Rika sudah melakukan perbuatan yang salah. Tapi di sini Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin membantu Rika mencari solusi agar tidak mencontek lagi. Nah, itu pada saat apa? Ibu yakin Rika tidak mencontek? Jawabannya Jadi si ada Ana. alasan. Pasti ada alasannya kan? Iya Bu. Kan? Nah, sekarang coba Rika ceritakan pada Ibu apa alasannya. Kenapa Rika bisa mencontek? Semalam lupa belajar Bu karena keasikan main HP. Jadi keasikan karena main HP ya, Rika lupa belajar dan menimbulkan Rika tidak bisa mengerjakan soal sehingga Rika mencontek jawaban si Ana. Betul? Betul Bu. Nah, Rika masih ingat tidak dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama? Masih Bu. Coba sekarang Rika sebutkan bersikap jujur dalam bertindak. Rika yakin kau tidak jujur. Jujur itu kita perlukan dalam diri kita. Yakin? Yakin Bu. Yakin sikap jujur itu baik untuk kita? Ya. Kalau Rika sudah yakin, kira-kira apa yang harus Rika lakukan supaya Rika tidak mencontek lagi? Karena mencontek itu adalah perbuatan yang tidak jujur dan tidak baik. Mengurangi main HP, belajar
jawab sendiri. Oke, baiklah. Jadi sekarang kita tahu apa yang harus dilakukan supaya tidak mencontek lagi. Sudah Bu. Sekarang pertanyaannya, kapan Rika akan memulainya? Memulai hal yang Rika sebutkan tadi. Hari ini Bu. Baiklah, berarti mulai hari ini ya Rika akan melakukan yang sudah dikatakan tadi, yaitu mengurangi main HP, terus belajar di malam hari, berdoa serta mengerjakan ujian sebisanya dengan kemampuan diri sendiri. Baiklah Rika, Ibu yakin kamu bisa menjadi anak yang lebih baik dengannya, menjadi anak yang soleh, soleha, dan menjadi kebanggaan orang tua. Siap menjadi anak yang jujur? Siap. Terima kasih Rika. Sekarang boleh kembali ke kelasnya. Oke, terima kasih. Selamat sedadakan kita lagi. Oke, baiklah, itulah materi pemaparan dari diseminasi yang nyata budaya positif oleh saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Bukan hanya buat saya yakin materi ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama sebagai pengetahuan baru bagi yang belum mengetahui, dan bagi yang sudah mengetahui kegunaannya untuk memperdalam lagi. Dan semoga kita bisa menerapkan apa-apa yang baik yang tersirat dan terserap dari apa yang saya bacakan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang baik atau kurang berkenan, yang menyinggung, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas apresiasi dan juga apresiasinya kepada saya. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Umi Reni Novia, calon guru penggerak angkatan 10 Bangka Selatan yang dari SDN 31 Kewali. Terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa. Kita kasih aplaus dulu. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan membukakan sesi tanya jawab. Untuk jumlahnya saya membuka 2 sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Baiklah Ibu Rika, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan tentang materi yang Ibu Umi jelaskan di depan tadi, di sini saya ingin menanyakan pada materi yang terbuat ini. Saya masih belum begitu memahami mengenai teori penghargaan. Nah, kenapa ya poin-poin teori penghargaan akibatnya bisa mematikan kreativitas dan merampas hak menghargai dirinya? Bisa Ibu jelaskan lagi per poin-poinnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rika atas pertanyaannya. Untuk Ibu Umi dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Rika. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentang poin-poin dari penghargaan tadi ya, seperti merampas hak ya, terus mematikan kreativitas ya. Jadi baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang memberikan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Walaupun penghargaan mungkin di benak kita menghargai itu sesuatu yang positif, tetapi sebenarnya itu juga bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri. Nah, yang satu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Karena dengan motivasi dari dalam, kalau nggak ada penghargaan, dia tidak mau. Jadi itu maksudnya ya. Lanjut, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap atas penghargaan tersebut, kita pun jadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Terus penghargaan tadi itu menjadi tidak efektif. Penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, jika saya melakukan penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya kecewa, berkecil hati. Lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Contoh saja seperti di kelas kita ada sistem ranking tadi ya, Bapak Ibu ya. Bagaimana dengan perasaan
apa itu terakhir. Nah, tetapi kita tetap merayakan anak tadi. Nah, mungkin kita bisa mengantisipasinya dengan cara kita tidak menyebutkan yang lain-lainnya, terutama untuk anak yang posisinya paling rendah, ya. Itu kita sebutkan misalnya 10 besar atau 5 besar saja. Nah, hal itu kalau ada sistem rankingan dan sampai disebutkan yang terakhir, itu secara tidak langsung dia mendapatkan penghargaan dia yang berasal dari dia. Bagaimana dengan yang kecil? Apa itu yang mendapat nilai yang kecil? Kalau misalnya, apakah kamu mau jadi dari satu? Ya mau, tetap. Mungkin dia berkeinginan ya, tidak mungkin ada berkeinginan. Nah, seperti itu tadi kita keinginan. Terus penghargaan mengurangi juga ketepatan. Nah, dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditempelkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau beda. Gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat memegang jabatan benar, sementara sebagian yang lain tidak. Maksudnya ini kita harus kayak mengikuti aturan, padahal sebenarnya tidak. Nah, ini mengurangi ketepatan. Terus ada juga menunjukkan kualitas. Biasanya jika misalnya kita menjadikan kepada anak kita, nanti yang bisa jawab itu kasih hadiah. Apa bu? Saya kutip 5.000. Lah, 5.000 doang. Kalau dengan kualitas, maksudnya dia tidak menjawab dengan sungguh-sungguh, dan dia malas-malasan. Sebenarnya dia tahu menjawab, tapi karena dia menghargai imbalan yang besar, jadi dia tidak mau jawab. Nah, itu dari maksudnya pemerintahan kualitas. Baik, itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban dari Ibu. Untuk dapat menanyakan sesuatu yang mungkin belum kami pahami. Untuk yang kami pertanyakan yaitu apakah dampak bila kita menerapkan keyakinan di kelas kita, dampaknya apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mulyono. Pertanyaannya Bu Ibu ini silakan menjawab. Langsung saja saya jawab, yaitu dampak dari keyakinan kelas yang dirancang dan diterapkan di sekolah adalah terwujudnya tadi seperti guru kita itu menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Budaya positif merupakan bentuk dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diimplementasikan di sekolah. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu merupakan langkah awal dalam menerapkan budaya positif di sekolah beserta dengan teman-temannya. Dengan kita menerapkan sebuah keyakinan kelas kita sebagai tolak ukur ataupun patokan pada guru kita. Terima kasih. Langsung sebenarnya saya ada apa itu game-nya. Saya kan mungkin mengingat kartu, jadi langsung saya bagikan aja si kasus bagi saja beberapa yang boleh saya bagikan langsung. Kelompoknya berapa? Ya, tulis ini saya kasih nama kelompok 1, 2, dan kelompok 3 ya. Oke, dibaca dulu studi kasusnya. Ini kasusnya berhubungan tadi dengan teori kontrol dan juga dari siapa yang cepat tidak mendapatkan penghargaan seperti sudah kita belajar ya. Nanti bisa mematikan kreativitas karena ingin cepat isi salah-salah. Nah, itu salah satu dari
Puji tahu? Tolong, lah tidak. Baiklah, Bapak Ibu, jadi saya ingin merefleksikan dari pemaparan saya tadi bagaimana hasilnya. Nah, saya sudah bagikan di grup SD kita ya. Tim khususnya boleh bergabung dulu. Silakan buka Android-nya atau iPhone-nya, ya ada iPhone. Ibu Rika boleh saya ke Ibu Kabi. Sudah muncul yang ketiga nama, isikan nama. Kalau memang terhalang koleksinya, ya kita coba beberapa saja sebagai contoh atau sampel. Nah, di sini nanti sudah masuk Iwannya. Kenapa ini dinosaurus ya? Ini sudah. Berarti berarti dia bagian 7. Cukup? Oke. Sudah isi semua? Oke, siap? Mulai. Oke, sini ya, mau relatasi silakan. Dicocokkan. Kadang ada yang menjodohkan tadi, ya. Seperti kita mencari jodoh, kita senang, biar dia tertarik. Nah, pengulangan koleksi. Siap sih? Ayo, semua. Sudah ada alatnya. Ayo, semangat. Peraturan enggak? Atau keyakinan enggak? Kalau sudah tunggu dulu, nanti kalau saya ingat sinyal ini, saya ke sinyal bukan dari saya.
briefingnya. Kemudian untuk acara selanjutnya adalah kita menutup. Sebelum menutup, saya akan menyimpulkan hasil dari materi kita pada hari ini. Intinya, guru itu harus berpijak pada nilai-nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran, yang artinya guru harus menjadi role model ya, bagi siswa atau peserta didik, di mana guru harus mencontohkan yang baik seperti disiplin tadi, berakhlak mulia, dan memiliki nilai-nilai kebajikan yang menjadi fondasi perilaku. Nah, dengan tolak ukur terciptanya Merdeka Belajar dengan budaya positif dan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan di mana saja sesuai dengan tujuan pendidikan yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Untuk menutup acara kita pada hari ini, ada baiknya kita memulai dengan doa dan kita tutup dengan doa juga. Untuk Pak Nur, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu saya, sehubungan acara sudah selesai, mari kita duduk bersama-sama. Semoga kekurangan kesalahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib wa atubu hajat. Subhanallahumma rabbana subhanallahumma anta rabbi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Rabbana wa lana anfusana wa la taqabbal wa la Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nyono. Baiklah Ibu Bapak, untuk terima kasih telah menghadiri acara kita pada hari ini. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perilaku. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya mengucapkan salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Aini. Saya adalah rekan guru dari Ibu Umi Reni Novia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD 31. Jadi setelah tadi kami mendengarkan penjabaran dari diseminasi budaya positif oleh Ibu Umi, alhamdulillah telah membuka wawasan baru dan pola pikir saya yang baru tentang budaya positif di sekolah. Melalui apa yang disampaikannya tadi, juga telah memberikan kami motivasi baru dan pengetahuan baru yang kedepannya akan kami terapkan di kelas dan di sekolah. Poin-poin materi yang ada pada budaya positif sangat menarik sekali, terutama keyakinan kelas, posisi kontrol guru, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan segitiga restitusi. Saya pun tidak sabar ingin segera menerapkan hal-hal baik tersebut pada murid saya di kelas. Materi ini juga penting sekali menurut saya karena mengajarkan kita sebagai guru untuk lebih memahami anak didik kita. Baiklah, itulah testimoni yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga pada Ibu Umi telah mendiseminasikan materi budaya positif kepada saya dan juga rekan guru lain. Semangat buat Ibu Umi dan dalam pendidikan PGP-nya, dan saya doakan semoga pendidikan calon guru penggeraknya lancar sampai akhir. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.